Sen Hong memiliki senyuman di permukaan dan berbicara dengan wajah abu-abu. Saudara Huyan pasti bercanda. Keluarga suci telah berbagi kehormatan dan aib dengan kota Glory, mengapa kita memberontak? Kalau begitu aku bisa istirahat dengan tenang. Huyan Xiong tertawa. Meski mereka masih sopan, para ahli dari berbagai keluarga tidak lagi berbicara satu sama lain dengan keras. Mereka bisa merasakan aura permusuhan. Para leluhur ini semua adalah rubah tua, mereka samar-samar bisa merasakan bahwa hubungan antara keluarga angin salju dan keluarga suci telah memburuk ke tingkat yang ekstrim. Huyan Xiong adalah tangan kanan tuan kota, jadi tindakannya saat ini pasti dimaksudkan untuk menguji keluarga suci. Dan reaksi dari keluarga suci sangat besar, mereka jelas telah bersiap untuk terlibat dalam pertempuran. Mili, Yesuo dan Yesuo semua melihat adegan ini dari kursi atas. Yesuo menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Saudara Huyan terlihat seperti sedang gegabah, tapi dia tahu apa yang dia lakukan. Sebelumnya, dia hanya menguji keluarga suci. Ternyata keluarga suci memang tega memberontak. Sen Hong memiliki rancangan yang rakus, dia sudah memperhatikan posisi tuan kota sejak lama. Jika tidak, dia tidak akan membiarkan benda memalukan itu. Sen Hong dengan dingin menyapu pandangannya pada para patriark di sekitarnya. Para patriark semua menoleh untuk menghindarinya. Sen Hong mengangkat kepalanya untuk melihat kursi atas aula utama di mana dia melihat Yesuo dan Mili. Wajahnya menjadi gelap dan mabuk. Sekarang keluarga suci telah mencapai keadaan yang canggung, dengan keluarga lain di kota Glory mengambil jarak melawan mereka dan penindasan keluarga angin salju masih berlangsung. Keluarga suci hanya diberi dua pilihan. Salah satunya adalah secara bertahap menurun, yang lainnya adalah berkolusi dengan kuil kegelapan dan meluncurkan serangan. Sen Hong pasti tidak akan mengundurkan diri untuk mengambil pilihan pertama. Tetapi dengan memilih pilihan kedua, jika mereka gagal, mereka akan dihukum selamanya. Keluarga suci akan jatuh ke tangannya. Saat ini, di sebuah restoran di suatu tempat di kota Glory yang merupakan markas keluarga suci, pertempuran telah dimulai. Ye Zong menyerbu ke markas keluarga suci, memimpin, dan mengirim beberapa ahli peringkat emas hitam terbang. Penjaga kota mengepung keluarga suci, membuat dinding yang bahkan tidak setetes air pun dapat menembusnya, bahkan seekor burung pun tidak akan dapat melarikan diri. Namun, Ye Zong dan para ahli dari keluarga angin salju tidak mulai membunuh, mereka hanya melukai anggota keluarga suci. Tepat ketika Ye Zong bersiap untuk melangkah ke aula utama keluarga suci, aula utama meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Lusinan pola prasasti misterius terus berputar, seperti mata badai, membentuk penghalang. Alis Ye Zong berkedut, ini adalah arai perlindungan yang dibuat oleh leluhur keluarga suci. Ini adalah metode pertahanan diri keluarga suci. Arai Anda hanya bisa berguna untuk binatang iblis, bagaimana bisa memblokir saya? Jubah Ye Zong berkibar saat dia perlahan berjalan menuju barisan. Untuk pengkhianatan kota Glory harus binasa. Ekspresi Ye Zong menjadi gelap, sosoknya berubah menjadi kera besar angin salju dan dengan raungan, seluruh langit dipenuhi dengan badai salju yang membombardir arai perlindungan keluarga suci. Sejak dia terintegrasi dengan kera besar angin salju, kekuatan Ye Zong telah mengalami gelombang besar lainnya. Badai salju terus-menerus menghantam arai perlindungan keluarga suci. Mili dan lainnya tampaknya tidak membahas bisnis yang tepat. Para ahli dari berbagai keluarga mulai mengikuti mereka dan mulai mengobrol dengan keras sekali lagi. Setelah Sen Hong minum beberapa cangkir anggur, dia merasa yakin ada sesuatu yang salah. Meskipun ada orang dari berbagai keluarga yang hadir, mengapa jamuan makan belum dimulai? Mereka tampaknya mengulur waktu. Apa yang keluarga angin salju pikirkan? Setelah dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, Sen Hong mengeluarkan keringat dingin. Sen Hong memukul meja dan berdiri. Suara dari pukulan meja menyebabkan seluruh aula menjadi sunyi. Semua orang menatap Sen Hong.
Bukankah kita berkumpul di sini untuk membahas bagaimana menghadapi gerombolan binatang iblis? Namun, saya ingin bertanya, di mana Tuan Kota? Mengapa Tuan Kota masih belum hadir? Mengapa dia hanya membuat orang-orang dari berbagai keluarga menunggu? Shen Hong dengan dingin berkata. Meskipun suaranya tidak berat namun dalam dan kuat. Setiap orang di aula bisa mendengar suaranya. Mendengar kata-kata Shen Hong, para ahli dari berbagai keluarga mulai berdiskusi. Memang, mereka merasa ragu juga karena mereka telah menunggu sampai sekarang dan masih belum melihat Tuan Kota. Namun, tindakan Shen Hong juga sedikit terlalu lancang. Senior Shen Hong, Tuan Kota sendiri memiliki beberapa hal lain yang harus diperhatikan, dia akan segera tiba. Senior Shen Hong tidak harus begitu tidak sabar. Sebelum Tuan Kota sendiri tiba, aku akan menjadi tuan rumah, kata Nili dengan tenang. Alisnya berkedut, rubah tua ini akhirnya bereaksi. Seekor binatang yang terpojok akan melawan balik dengan lebih ganas. Nili bertanya-tanya serangan balik seperti apa yang akan dilakukan Shen Hong. Pada saat ini, pandangan semua orang tertuju pada Nili. Sebelum Ye Zong datang, Nili akan menjadi tuan rumah. Tidak ada yang pernah berpikir Nili akan memiliki posisi seperti itu. Haha, konyol. Bagaimana anak nakal yang masih berbau susu bisa menjadi tuan rumah untuk pertemuan seperti itu? Apakah keluarga angin salju mempermainkan kita? Tawa gila Shen Hong terdengar di seluruh aula utama. Mendengar kata-kata Shen Hong, para ahli dari berbagai keluarga memiliki ekspresi yang berbeda. Para patriark dari berbagai keluarga telah melihat Nili, atau menyadari siapa Nili, jadi bagaimana mereka bisa memiliki pendapat lain tentang hal itu. Setelah semua, ketika gerombolan binatang iblis tiba, itu adalah Nili yang memberikan kontribusi terbesar. Nili membiarkan kota Glory memiliki jumlah korban terendah ketika gerombolan binatang iblis menyerang. Karena Nili, keluarga tanda surgawi baru-baru ini pindah ke salah satu halaman terbesar di inti kota Glory, hanya beberapa ratus meter dari mansion Tuan Kota. Itu adalah sesuatu yang asosiasi alkemis beli untuk keluarga tanda surgawi. Pada saat yang sama, penjaga keluarga tanda surgawi juga berkembang menjadi ribuan, menjadi klan besar. Tidak pernah, dalam imajinasi terliar mereka mengira bahwa keluarga tanda surgawi akan memiliki kemuliaan seperti itu. Tatapan para ahli dari berbagai keluarga membuat mereka merasa bersemangat. Ini adalah kemuliaan yang keluarga tanda surgawi peroleh dari Nili. Para ahli dari berbagai keluarga menyadari bahwa Nili yang membantu mereka selama gerombolan binatang iblis datang, mereka semua mengaguminya. Kota Glory bisa dimangsa oleh gerombolan binatang iblis kapan saja, oleh karena itu, setiap keluarga tahu bahwa hanya dengan bersatu, mereka dapat mencegah kota Glory ditelan dan terus berlanjut. Selama itu seseorang yang dapat membantu mereka selama gerombolan binatang iblis, dia akan layak dihormati. Shen Hong tidak pernah berpikir bahwa prestise Nili akan mencapai hati para ahli ini ke tingkat seperti itu. Hatinya menjadi lebih gelap. Gengsi keluarga suci sebenarnya bahkan tidak sebanding dengan anak kecil.